Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Prayoga dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, di sini saya akan berkesempatan untuk menjelaskan tentang materi warisan anak yang berada dalam kandungan. Nah, penasaran kan materi ini kayak apa? Yuk langsung aja dicek. Nah, adapun cara pembagian harta waris ketika di antara ahli waris itu ada yang masih berada dalam kandungan. Nah, anak yang berada dalam rahim seseorang itu kan belum bisa kita ketahui apakah dia akan hidup setelah dilahirkan atau tidak. Nah, apabila ahli waris yang lainnya itu rela untuk menunggu atau menunda pembagian harta itu setelah dia lahir, sesungguhnya itu adalah solusi yang terbaik. Tapi kalau mereka memang tidak sabar atau seluruh ahli waris itu meminta untuk dipercepat, mereka tidak boleh dipaksa untuk menunggu kelahiran. Jadi boleh-boleh aja langsung dibagi gitu. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah gimana caranya kalau membagi harta waris tapi salah satu ahli waris itu sedang berada dalam kandungan. Yuk kita cek. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya sudah dapat salah satu contoh di mana ada seorang suami yang meninggal dunia, diketahui meninggalkan harta waris sebesar 900 juta. Nah, dan ahli waris itu terdiri dari seorang ayah dan juga istri yang sedang mengandung. Nah, jadi berapakah bagian dari masing-masing? Nah, yang pertama akan saya buat dua kemungkinan apabila anak itu diperkirakan perempuan dan apabila anaknya diperkirakan laki-laki. Dan yang pertama akan saya kerjakan adalah apabila anak tersebut lahir perempuan. Nah, jadi jika diperkirakan anak itu adalah perempuan, maka ayah itu mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Karena yang meninggal ini posisinya sudah mempunyai anak walaupun dia sedang dalam kandungan. Jadi 1/6, bagian istri 1/8, dan bagiannya jika anaknya itu perempuan adalah 1/2. Nah, jadi di sini kelipatan persekutuan kecil antara 6, 8, dan 2 itu adalah 24. Jadi asal masalahnya itu 24. Oke, kita lanjut. Jadi di sini cara pengaliannya adalah 4/24 dikalikan dengan harta 900 juta dan hasilnya adalah 150 juta. Dan ini adalah bagian ayah. Bagian istri dengan cara pengalian yang sama. Jadi 3/24 dikali 900 juta, maka didapatkan hasil 112.500.000. Nah, untuk bagian yang anak perempuan, dia mendapatkan setengah dari harta, atau bisa dibilang sihamnya dia mendapatkan 12. Jadi 12/24 dikali 900 juta sama dengan 450 juta. Nah, jadi total semuanya itu 712 juta, dan ternyata di sini masih ada sisa siham 5 dan sisa harta 187.500.000. Oke, jadi di sini harta tersebut dialihkan ke bagian asobah. Nah, siapakah yang berhak mendapatkan asobah ini? Yaitu ayah. Di sini ayah mendapatkan asobah. Oke, lanjut. Jadi sisa hartanya 187.500.000 dan asal masalahnya 5. Jadi tinggal kita kalikan saja 5 dikali asal masalahnya 24, maka didapatkan hasil 187.500.000. Jadi kesimpulannya, jika anaknya diperkirakan perempuan, maka bagiannya sudah tertera dan asobahnya akan diberikan kepada ayah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika diperkirakan anaknya itu adalah laki-laki. Oke. Di sini ada sedikit perbedaan ya dari anak perempuan tadi, karena anak laki-laki itu digolongkan ke dalam golongan asobah. Oke. Jadi ayah sama halnya dengan yang tadi, dia mendapat 1/6 karena dia sudah mempunyai seorang anak. Bagiannya pun mendapatkan dengan jumlah yang sama. Namun di sini jumlahnya itu 262.500.000. Masih tersisa 600 juta.
Nah, sisa harta warisan ini dibagikan kepada asobah, dan asobah yang berhak menerimanya itu adalah anak laki-laki. Kita berdasarkan dari soal tadi. Jadi sisanya itu adalah sisa sihamnya ada 17 dan sisa hartanya ada 630.500.000. Tinggal kita kalikan saja ya teman-teman. Jadi 17 per 24 dari asal masalah dikalikan dengan harta yaitu 900 juta, maka didapatkan hasil 630.500.000. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya cukup simpel untuk mengerjakan ini. Hanya saja ada dua kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini, yaitu antara jika anaknya itu laki-laki ataupun anaknya perempuan itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan. Hanya saja dari segi jumlah memang mungkin agak berbeda. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan bisa teman-teman ajukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.